Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 4 pada psikologi orang dewasa yang beranggotakan saya sendiri, Vita Priyani, dan ketiga rekan saya, Pratiwi, Damar Tutur Wicaksono, dan juga Yeni Kurniati. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang penyesuaian pekerjaan terhadap pola keluarga, penyesuaian diri dengan hidup sendiri, dengan kehilangan pasangan, dan juga dengan ambang masa pensiun. Selamat menyaksikan. Penyesuaian pekerjaan pada usia dewasa madya. Penyesuaian pekerjaan ini dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah kepuasan kerja, di mana faktor yang mempengaruhinya seperti gaji, kondisi kerja, hubungan antar sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan atasan. Yang kedua adalah perubahan karir pada kehidupan. Perubahan kondisi pekerja yang mempengaruhi pekerja usia madya ini seperti sikap sosial yang tidak menyenangkan, strategi perekrutan karyawan, meningkatkan penggunaan otomatisasi, kerja kelompok, peranan istri, masa pensiun wajib, kekuatan bisnis besar, dan juga relokasi. Aspek yang ketiga yaitu penyesuaian pekerjaan wanita dan pria pada usia dewasa madya. Ya, prestasi keberhasilan pada pria sendiri umumnya rentang pada usia 40 tahun sampai dengan awal 50 tahun. Pada masa itu, pekerja tidak hanya mencapai puncak status kejayaannya dalam jenjang organisasi, tetapi juga pendapatannya mencapai angka yang tertinggi. Pria berusia madya ini secara kelompok lebih puas dengan pekerjaannya. Sedangkan bagi wanita, bidang kerja wanita biasanya tidak memperoleh persaingan yang berat seperti pria. Hal ini membuat wanita tidak merasa puas dengan pekerjaannya, tetapi juga mereka tidak kerasan pada satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Bahkan beberapa dari mereka ini, khususnya yang sudah mempunyai pekerjaan ataupun jabatan, memutuskan untuk mengganti pekerjaan dan karirnya setelah mencapai usia madya. Aspek yang terakhir itu penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prestasi. Pekerja usia madya menikmati tingkat keberhasilannya dengan mendapat pendapatan prestis, wewenang, dan otonomi yang diharapkan. Yang kedua adalah kepuasan. Pada usia 60-an biasanya terjadi penurunan kepuasaan pada pria dikarenakan memiliki kemungkinan yang kecil untuk berprestasi meskipun sudah bekerja keras. Dan yang terakhir adalah pekerjaannya. Pada masa dewasa madya ini, seseorang lebih umum menunjukkan sikap yang tidak suka dengan pekerjaan yang lebih mudah. Penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Penyesuaian diri untuk dewasa madya tentang perubahan pola keluarga dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, perubahan peran, yaitu sangat masa kesepian semenjak ditinggal oleh anaknya yang sudah menikah, kurangnya kegiatan yang bermanfaat untuk mengganti kegiatan-kegiatan atau rutinitas yang telah ia biasa lakukan selama ini. Yang kedua, perubahan pada pasangan atau perubahan yang berpusat pada pasangan, yaitu merasa canggung dengan rutinitas selama ini yang biasanya terfokus atau terpusat pada anak, kini menjadi berpusat kepada pasangan. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan pihak keluarga pasangan, yaitu mengalami hubungan yang renggang dengan saudara dan kerabat karena jarang bertemu dan masalah orang tua usia lanjut. Adapun individu pada masa ini diharapkan mampu menyiapkan kesiapan dan menyiapkan diri untuk melalui fase pada saat masa usia madya ini, agar penyesuaian diri pada usia madya ini bisa dilakukan dengan baik tanpa ada halangan dan masalah yang sangat berarti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian terhadap perubahan peran dengan pasangan. Perubahan kondisi ketika yang awalnya lajang yang masih terbebas untuk melakukan kegiatan yang lebih tepat, tidak ada yang melarang ketika kita menikah, maka peran kita berubah. Yang dulunya biasa bebas melakukan kegiatan di luar ruangan ataupun di rumah, ketika kita sudah menikah, maka kita akan memikirkan masa depan kita dan pasangan. Dan ketika kita memiliki seorang anak, kita
sebagai perempuan akan menjadi seorang ibu, maka dan sebaliknya jika lelaki akan menjadi seorang ayah. Jika kita memiliki anak, maka tugas kita ataupun tanggung jawab kita lebih besar, dan kita tidak hanya fokus tentang diri kita atau rumah tangga saja, tapi kita juga harus fokus dengan anak, masa depan anak, dan karir anak selanjutnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bella, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian seksual. Penyesuaian seksual menurut Brownell adalah penyesuaian yang berhubungan dengan seksualitas dan penyesuaian paling intim yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri dalam ikatan pernikahan. Adapun aspek-aspek penyesuaian seksual antara lain sebagai berikut. 1. Komunikasi. Kedua adalah ketakutan. Ketiga, peran suami. Keempat, frekuensi. Kelima, cara menyikapi seks. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyesuaian seks. Yang pertama yaitu adalah pengetahuan tentang seks. Suami dan istri harus mengetahui memiliki pengetahuan memadai tentang anatomi tubuh dirinya ataupun pasangannya. Yang kedua itu adalah faktor psikologis. Kondisi fisik masing-masing sangat penting dan mempengaruhi penyesuaian seksual. Adanya penyakit atau kondisi fisik yang tidak fit dapat mengganggu penyesuaian seksual yang dilakukan oleh pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menjelaskan materi tentang penyesuaian diri dengan pasangan. Penyesuaian diri dengan pasangan adalah masa yang penting untuk lebih mengenal satu sama lain dan menyesuaikan diri dengan pasangan. Diri kita dan pasangan kita adalah orang yang berbeda, yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda juga, merupakan dari bentuk, suku, status, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Semakin berbeda, maka akan semakin besar usaha kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan pasangan. Proses pengenalan dan penyesuaian diri sebaiknya dilakukan sebelum pernikahan, dan lebih baik jika penyesuaian diri ini penting agar pasangan bisa lebih mengenal satu sama lain, dan nantinya dengan demikian pasangan dapat menghindari konflik-konflik yang terjadi dalam suatu hubungan karena adanya perbedaan pendapat. Penyesuaian diri dengan masa kakek nenek. Pada masa lansia atau masa kakek nenek adalah masa-masa terakhir. Artinya, apa yang telah dicapai pada masa usia dewasa sudah dipertahankan, dan ada beberapa hal lain yang mulai menurun dan hilang, seperti stamina dan kondisi fisik. Pada masa ini juga, penyesuaian yang harus dilakukan adalah kesiapan menghadapi status pensiun, penurunan kekuasaan, penurunan kemampuan fisik, dan hilangnya kekuatan fisik, memenuhi kewajiban sosial dan kewarganegaraan yang baik, serta persiapan menghadapi kematian. Pada masa ini juga adalah masa-masa seseorang aktif dan gemar mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, seperti lebih taat terhadap beribadah dan hal semacamnya. Selanjutnya yaitu adalah saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri dengan hidup sendiri. Pada usia media, kebanyakan pria dan wanita telah menyesuaikan diri menjadi single dan berbahagia dengan pola hidup bagi dirinya sendiri. Yang pertama yaitu adalah masalah wanita lajang. Masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengembangan kejuruan lebih serius bagi wanita berusia media daripada pria. Masalah pria lajang pada penyesuaian diri hidup sendiri. Pada usia media ini, pria lajang umumnya lebih merasa beruntung dibandingkan dengan wanita lajang, di mana mereka bisa saja belum memiliki tanggung jawab keluarga, dan pada dewasa ini pun mereka tidak memiliki waktu sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan. Pria bisa saja berpindah kerja secara bebas dalam bidang-bidang yang tersedia. Karena itulah pada pria lajang masa dewasa media ini, mereka lebih mencapai puncak kesuksesan atau puncak karirnya. Dan juga sedikit dari mereka yang hanya mempermasalahkan pengangguran, karena umumnya mereka sudah menetap dengan suatu pekerjaan. Kemudian pria lajang tidak terhalang oleh berbagai masalah yang berhubungan dengan perawatan orang tua usia lanjut.
kecuali kalau tidak ada anggota keluarga mereka yang bisa merawat. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.